Shalom semuanya yang menonton video ini, apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap bahagia, kita tetap sehat-sehat ya. Di channel saya kali ini, di video saya kali ini, saya akan memberikan kepada kita sedikit pengetahuan mengenai Yunani. Ayo sama-sama kita belajar Yunani bersama Rebecca. Hari ini kita akan belajar tentang nouns. Nouns adalah kata benda dalam Yunani Koine. Kita akan belajar khususnya deklensi kedua atau second declension. Mari kita sama-sama lihat, check it out. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa nouns terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama adalah case. Case adalah fungsi kata benda. Dalam hal ini, apakah case tersebut berfungsi sebagai subjek, objek, atau lokasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah gender. Gender adalah jenis kata benda. Jenis kata benda yang dimaksud adalah apakah kata benda tersebut termasuk maskulin, feminin, atau neuter. Perlu kita ketahui bahwa dalam second declension atau deklensi kedua, kita hanya memakai maskulin dan neuter. Feminin kita akan belajar di declension yang pertama. Oke, mari sama-sama kita lihat yang ketiga adalah number. Number adalah kualitas kata benda. Apakah kata benda tersebut termasuk dalam kelompok tunggal atau jamak, singular atau plural. Teman-teman, perlu kita ketahui juga tentang declension kedua. Jadi dalam Yunani Koine ada beberapa kategori declension, tapi pada saat ini kita akan belajar deklensi kedua. Deklensi kedua disebut juga dengan deklensi O, karena dikelompokkan dengan berakhiran O. Akhiran kata benda di deklensi 2 ini os untuk maskulin, on untuk neuter. Jadi ingat ya teman-teman, perlu kita ketahui dalam case nominatif os untuk maskulin dan on untuk neuter. Dan kita sudah lihat tuh bahwa dalam declension kedua dipakai maskulin dan neuter. Jenis katanya maskulin dan neuter. Mari kita lihat bersama-sama penjelasan mengenai maskulin dan neuter yang dipakai dalam kata benda. Check it out. Baik teman-teman, langsung saja kita memperhatikan tabel berikut ini. Kita akan membahas yang pertama adalah jenis kata maskulin dalam declension kedua. Boleh kita lihat tabel yang ada di samping saya ini. Jadi, case dalam Yunani Koine dan dalam declension kedua terdapat 8 case atau 8 fungsi kata benda. Ada nominatif, ada genetif, ada ablatif, ada datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Nah, kita akan pelajari satu persatu bagaimana case tersebut dimasukkan dalam kata benda. Yang pertama adalah nominatif. Kita perhatikan ya, nominatif dalam bentuk singular berakhiran os. Ini merupakan dasar dari kata maskulin. Jadi semua kata dalam Yunani Koine yang berakhiran os berarti jenisnya adalah maskulin. Dalam bentuk plural, nominatif berakhiran oi. Transliterasinya dalam bahasa Inggris adalah e atau de. Fungsi dari kata benda adalah subjek. Jadi nominatif adalah kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Yang kedua adalah genetif. Genetif dalam bentuk singular berakhiran o. Berakhiran o. Dalam bentuk plural dia berakhiran on. Berakhiran on. Transliterasinya adalah of.
deskripsi fungsi dari katanya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ablatif sama loh akhirannya dengan genetif. Jadi ablatif dalam singular berakhiran o, ablatif dalam plural berakhiran on. Transliterasinya adalah from, fungsi dari katanya adalah separasi. Nah, yang keempat adalah datif. Datif, lokatif, dan instrumental merupakan kata yang sama dalam bentuk singular atau plural. Perakhirannya sama ya, perlu kita ketahui. Datif, lokatif, dan instrumental dalam bentuk singular berakhiran o, atau omega, berakhiran omega. Jadi dalam bentuk plural berakhiran ois, berakhiran ois. Transliterasi untuk datif adalah to atau for, dengan fungsi katanya adalah sebagai resepsi. Kalau lokatif transliterasinya adalah in. Kalau instrumental transliterasinya adalah with atau by. Fungsi kata dari lokatif adalah lokasi, fungsi kata dari instrumental adalah sebagai alat. Baik, kita lanjut ke akusatif. Akusatif dalam bentuk singular berakhiran on. Akusatif dalam bentuk plural berakhiran ous. Transliterasinya adalah atau the, dengan fungsi katanya sebagai objek langsung. Dan yang terakhir adalah vokatif. Vokatif dalam bentuk singular berakhiran dan vokatif dalam bentuk plural berakhiran oi. Transliterasinya adalah o. Fungsi dari katanya adalah seruan. Seperti itu ya teman-teman dalam bentuk maskulin dalam declension kedua. Baik, kita lanjut ke jenis kata neuter. Jenis kata neuter juga memiliki case 8 dan ada singular dan plural. Transliterasinya tetap sama dan fungsi katanya tetap sama. Yang kita bahas dalam tabel ini adalah bagaimana case-case tersebut berakhiran dalam bentuk singular atau plural. Jadi yang pertama, nominatif dalam bentuk singular berakhiran on. Dalam bentuk plural berakhiran alpha. Berakhiran alpha. Genetif dan ablatif dalam bentuk singular berakhiran o. Dalam bentuk plural berakhiran on. Datif, lokatif, instrumental dalam bentuk singular berakhiran omega. Berakhiran omega. Datif, lokatif, dan instrumental dalam bentuk plural berakhiran ois. Nah, berikutnya adalah akusatif. Akusatif dalam bentuk singular berakhiran on. Dalam bentuk plural berakhiran alpha. Vokatif dalam bentuk singular berakhiran on. Dalam bentuk plural berakhiran alpha. Ini dia jenis kata benda neuter dalam declension kedua. Perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya. Kita masuk dalam pembahasan mengenai artikel. Artikel dalam declension kedua diterjemahkan sebagai the. Mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel yang ada di samping akan menjelaskan bagaimana artikel di setiap case-case. Yang pertama adalah nominatif. Dalam bentuk singular, nominatif maskulin, artikelnya adalah o. Dalam bentuk singular, nominatif neuter, artikelnya adalah io. Dalam bentuk plural, nominatif maskulin, artikelnya adalah oi. Dalam bentuk plural, nominatif neuter, artikelnya adalah ta. Selanjutnya, genetif dan ablatif mempunyai artikel yang sama. Genetif ablatif dalam singular, dalam maskulin,
artikelnya adalah to. Begitu juga dalam neuter adalah to. Dalam bentuk plural genetif ablatif maskulin, artikelnya adalah ton. Neuter juga ton. Datif, lokatif, dan instrumental dalam bentuk singular, jenis kata maskulin dan neuter sama artikelnya adalah to. Dalam bentuk plural, artikelnya juga sama, jadi to. Akusatif dalam bentuk singular maskulin, artikelnya adalah ton. Dalam bentuk neuter, artikelnya adalah to. Plural akusatif maskulin, artikelnya adalah tous, dan neuter artikelnya adalah ta. Sebagai catatan, ketika di dalam suatu kalimat tidak terdapat artikel, maka penerjemahannya harus diterjemahkan menjadi e atau n. Jadi bukan de ya. De itu diterjemahkan ketika ada artikel yang berpasangan dengan kata benda. Gimana nih teman-teman? Sudah pada ngerti belum? Pasti masih abstrak ya. Jangan takut, kita akan masuk ke dalam contoh. Karena contoh akan memudahkan kita mengetahui bagaimana deklensi kedua atau second declension dalam Yunani Koine. Check it out. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kita dalam proses terjemahan Yunani Koine, kita harus melakukan parsing. Apa itu parsing? Parsing adalah penguraian kata. Jadi parsing ini kita akan melakukan penguraian kata benda dalam declension kedua untuk memudahkan kita dalam proses terjemahan. Langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama adalah logon. Logon berasal dari kata logos. Tahu dari mana ya? Ya karena lihat kamus Yunani Koine. Jadi logon itu berasal dari kata logos. Ketika kita melakukan parsing, kita harus mengetahui asal kata benda yang akan kita terjemahkan. Logon berasal dari kata logos. Bagaimana kita bisa mengetahui case dari logos, dari logon? Ya karena kita melakukan pencarian di kamus mengenai asal kata logon. Jadi logon itu berasal dari kata logos ya. Dari logos kita bisa mengetahui bahwa akhirannya adalah os. Akhirannya adalah os. Coba diingat-ingat. Berarti logon merupakan jenis kata maskulin. Betul sekali. Logon merupakan jenis kata maskulin karena berakhiran os. Ditentukan dari case nominatif. Tapi bukan berarti logon merupakan case nominatif ya. Kita hanya mencari bagaimana kata tersebut nominatif, maskulin atau neuter karena kita mencari melalui asal katanya. Nah, untuk kita mengetahui case-nya adalah kita melihat akhiran dari kata logon. Akhiran dari kata logon adalah on. Coba kita ingat-ingat tabel yang sudah kita pelajari mengenai jenis kata maskulin declension kedua. Akhiran on merupakan case akusatif. Fungsi katanya sebagai objek. Jadi case-nya adalah akusatif. Numbernya tadi sudah kita jelaskan adalah maskulin. Numbernya apa? Nah, kita juga sudah lihat di tabel bahwa on adalah akhiran dari akusatif singular. Jadi parsingnya adalah noun ACC
MS, noun akusatif maskuler singular, yang artinya a atau the word. The word. A atau the word. Contoh berikutnya. Kata Dora. Dora berasal dari kata doron. Untuk mengetahui apakah kata benda tersebut termasuk dalam neuter atau maskulin, kita harus mengetahui asal katanya. Asal katanya adalah doron, akhirannya adalah on. Ingat bahwa dalam second declension, kata yang berjenis neuter berakhiran on, maka gendernya adalah neuter. Betul sekali, gendernya adalah neuter. Lalu case-nya apa? Mari kita lihat. Sesuai dengan tabel yang sudah kita bahas tadi, case dari kata Dora ini berakhiran adalah alfa, berakhiran alfa. Kita bisa lihat dalam tabel kata yang berakhiran alfa atau case yang berakhiran alfa adalah nominatif. Nominatif. Dan juga numbernya adalah plural. Numbernya adalah plural. Tapi jangan salah bahwa akusatif juga berakhiran alfa dalam kata plural. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada dua parsing? Yang sudah kita lakukan bahwa case-nya nominatif, gendernya tetap sama, neuter, numbernya juga sama, plural, tetapi case-nya berbeda, nominatif dan akusatif. Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, kita harus melihat konteksnya. Ketika kita melakukan penerjemahan, kita harus melihat kata tersebut ditempatkan sebagai apa. Masuknya ke subjek, atau dia masuk ke objek, atau dia masuk ke lokasi atau alat. Sekali lagi, dalam penerjemahan kita harus melihat konteksnya. Jadi terjemahannya adalah a atau the gift. A atau the gift. Jangan lupa ada tambahan s karena kata Dora merupakan kata jamak. Jadi a atau the gift. Oke teman-teman, itulah contoh yang sudah kita bahas. Nah, gimana teman-teman belajar Yunani Koine kita kali ini? Semoga materi yang saya sampaikan memberkati kita semua, menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan teman-teman dalam belajar Yunani. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channelku. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.